Nah, ini teman-teman, kita menemukan sebuah ruangan ya Pak ya. Iya. Ruangannya ini agak unik sih teman-teman kalau nggak mau dibilang aneh ya. Karena kita tadi di lantai 2. Lantai 2 terus kita masuk agak ke dalam, agak di belakang ya, di belakang samping gitu ada lorong panjang banget. Dan di ujung nggak ada jendela, nggak ada ventilasi, ini dan atasnya ketutup. Apa ya ini digunain mungkin dulu buat gudang kali ya? Kalau gudang juga ini kepanjangan, no. Iya ya. Takutnya orang ketika nyari barang sana hilang. Gak tahu pulangnya kemana. Tadi masih juga udah sempat sedikit melakukan apa Pak tadi Pak? Ya tadi sih, jadi jujur ceritanya gini, aku curiga sama ruangan ini karena kan tadi kalau dari yang bawah nunjukin kalau mau yang kuat di atas aja, gitu. Nah ini aku ngelihat di sini tadi secara pandangan tak kasat mata ada sosok di sini bentuknya tuh berubah-berubah, gitu. Dan biasanya kalau ada yang seperti itu powernya lumayan. Oh iya, Ya, iya. powernya lumayan karena dia bisa mengkamuflase bentuk-bentuk atau wujud-wujud yang kemudian bermacam-macam. Tujuannya apa, Mas? Tujuannya kalau seperti itu sepertinya sih ini ingin memanipulasi, manipulasi manusia gitu. Dan sepertinya dia punya kepentingan gitu di sini. Sempat tadi saya lihat wujudnya yang pertama itu kayak perempuan cantik, pakai baju kayak putri kerajaan gitu, ada kembennya, terus pakai selendang, cantik banget, gemulai banget kayak gitu. Tapi kok saya nggak yakin ini bentuk aslinya, gitu. Karena secara energi ini pekat banget, gitu. Vibrasi energi yang wujud seperti itu nggak sesuai sama energinya dia. Terus sempat kemudian saya coba tantang lagi, wujudmu bukan yang seperti ini, berubah lagi. Jadi kayak simbah-simbah tua pakai tongkat gitu, terus bongkok kayak gitu. Dia bilang enggak, ini wujud asli saya sengaja tadi nyamar. Dia bilang saya masih nggak percaya, makanya tadi tempat saya paksa buka. Jadi energi yang mengkamuflase di sini saya buka paksa, baru kelihatan wujudnya. Apa wujud? Jadi wujudnya itu malah buaya, tapi cuma sini ke bawah. Siluman Gitu. buaya. Siluman buaya. Sininya ke atas perempuan. Jadi tadi saya sempat nunduk itu gara-gara dia jalannya kayak ngangkak gitu. Buaya yang terjebak di dalam tubuh perempuan. Kalau yang saya sering lihat itu siluman buaya bawah ke sini itu keren, ke sini keren, omongannya yang banyak nipu. Yang baru ngomong tadi. Itu buaya yang beda. Oh, buaya yang beda. Tapi kenapa Mas Yus rata-rata ya siluman atau makhluk-makhluk gaib ini tuh pasti berwujudnya tuh perempuan, terus bawahnya tuh kalau nggak ular, buaya. Belum pernah saya lihat atasnya perempuan, bawahnya panda gitu. Atau mungkin yang kalau udah level paling kuat atasnya perempuan, bawahnya parkiran motor. Secure parking. Orangnya monyet. Lebar banget. Itu kenapa biasanya kenapa? Memang perwujudan mereka. Kalau yang saya lihat sih ini hubungannya ada dengan, jadi waktu nanti mungkin teman-teman bisa lihat waktu footage pertama kita yang ada di depan, itu ada danau. Ya. Itu pusat energinya. Ini dia ada nih kaki. Ada pusat energinya yang saya lihat di sana. Oh. Jadi buaya itu dia mengambil wujud karena di depan itu ada danau dan di situ pusat energinya dia. Oh, dia ini berasal dari situ. Dia berasal dari situ. Ketarik ke sini karena pasti ada alasannya. Tadi saya coba lacak, kayaknya ada kayak banyak orang sama kayak tadi sih ngakuin ritual gitu di sini. Ngakuin ritual, minta sesuatu sama ini, dan itu sudah berlangsung lama, bahkan sebelum rumah ini berdiri. Sebelum rumah ini berdiri. Begitu rumah ini kosong, lanjut nih orang-orang. Jadi berarti begitu rumah ini ditempatin nggak ada? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Malah ketika udah kenapa ada? Kenapa? Siapa? Oh, ini saudara lu. Apa? Oh. Dia lagi diam-diam dikira ngeliat setan, ternyata saudaranya. Malah tadi. Udah nggak ada. Jadi horor. Foto. Gue malah lebih kaget gara-gara McDenny. Kepalanya doang nongol. Saya lebih kaget dengan omongan kotor dia, harus saya sensor. Saya lebih males ini ngeditnya. Oke, jadi berarti teman-teman ini sudah agak sedikit terpecahkan bahwa katanya kan memang di sini ada mitosnya pesugihan, ternyata bukan ya.
Bukan pada saat rumah ini itu Ada. beroperasi atau digunakan. Bukan karena pemiliknya bisa kaya, terus Bukan. dapat ini karena dia pesugihan, bukan ya? Bukan. Jadi sepertinya memang tempat ini sebelum rumah ini dibangun sudah digunakan untuk hal-hal seperti itu. Dan setelah dibangun pun dan Kembali. kembali digunakan untuk hal-hal seperti itu. Bukan itu kenapa kemudian kayak makhluk-makhluk di sini itu kayak Bukalapak. Buka aja, buka lapak. Bukalapak pesugihan. Lapak. Dan sepertinya memang ini yang energinya paling kuat di sini. Biasanya orang-orang yang datang sini minta apa? Khusus. Pasti sih minta kaya nih, wujudnya berubah lagi jadi perempuan cantik ini. Yang pertama tadi. Yang pertama tadi. Jangan-jangan terjebak KKN penari di sini. Yang pasti rumah ini tidak pernah dibuat KKN. Iya. Hanya pernah dibuat konten. Kita coba mau konfirmasi pakai kartu ya. Silakan Dan, ambil satu kartu. Ambil satu kartu. Bukan sulap, bukan disuruh nebak, Samsul. Ini kartunya namanya mediator. Mediator di sini. Oke. Di sini rasa adalah kuncian dalam memahami segalanya. Semakin melepaskan akan mendapatkan wawasan baru. Terbiasa adalah disiplin kemajuan. Hanya yang mau belajar yang akan berhasil. Ini Kayak nasihat buat saya. ini malah menunjukkan sesuatu. Kartunya aja nggak bisa menjawab. Jadi di sini benar-benar ini energinya manipulasi sekali. Kartunya jadi ke distract. Jadi saya nggak bisa percaya juga sama kartu ini sekarang. Jadi karena dari awal kayaknya udah saya buka energinya, jadi kayaknya dia juga mainin tools saya nih. Saya mau coba kalau saya yang narik gimana. Kalau kamu masih berani, ya macam-macam, saya nggak akan tinggal diam. Kamu belum tahu siapa saya. Anda ngapain? Tahu ada apa? Portal titik merupakan Oke, ini saya narik kartu lagi. Portal, ya. Di sini titik yang merupakan gerbang tersamar jika waktunya tepat akan memahami sesuatu di luar realita, namun ada tak semua bisa memahami apa yang dialami. Sebuah hal sebaiknya disimpan sendiri. Lagi-lagi samar. Misteri ya. Misteri. Jadi kartu ini juga nggak tahu. Biasanya kalau kita sekian banyak konten kartu ini fungsi ya. Sekali doang waktu di jembatan Panus ya. Curiga perempuan ini tuh temannya Sony Tulung. Kenapa? Presenter kuis. Oh, enggak, tapi ini Pak, kalau secara energi alam sana, ruangan ini bentuknya kayak apa sih? Kalau yang saya lihat, ini tadi begitu saya buka, yang saya kaget, ini kayak ada singgasana, terus ini ada kayak sajen-sajen, tapi terus di bawahnya itu kayak ada kepala-kepala orang. Waduh. Dan kepala orang itu masih gerak-gerak, Waduh. mulutnya masih gerak-gerak, matanya masih gerak-gerak, Untung kita tidak punya kemampuan melihat ya. dan nggak tahu. Pasti saya Ini saya juga agak kurang senang kenapa? Ini ada 2 kepala anak kecil nih. Nggak tahu. Ini kayak jadi Iya, kayak ada suara letak. makanya itu tadi yang saya dengar. Oh. Ya, dia mulai bereaksi ini. Saya itu nggak suka ini kalau kayak gini nih. Kita move. Tapi kalau misalnya kan kuat nih, kekuatan bisa nunjukin eksistensinya nggak nih? Ya tadi suara itu kan udah. Ya suara Ya, ada suara doang. Anda mau ditinggal di sini? Ya kenapa? Tiba-tiba ada uang. Lebih ke itu ke ATM, Pak. Oke, Oke. kita Kenapa tiba-tiba sen saya ditarik sama dia ya? apa? Nggak tahu. Bisa lihat kemudian berdiri semua nih. Saya kayak ditarik sama dia. Aku jujur aja sih dari tadi kayak diprovokasi sih sama dia. Dia ditantang gitu. Pusreng. Mau adu mekanik. Mau adu mekaniknya sih? Dani tadi punya ide. Gimana? Bagaimana kalau ditinggal di satu ruangan terus pusreng? Oh gitu. Kita akan coba teman-teman kita tinggalkan Dani di sini. Jangan dong, kalau mau sama Mas Yus kan keren juga dong. Saya takut ketika main bos reng balmonnya tiba-tiba berubah jadi buaya.
Baiklah teman-teman, kita akan lanjut ke spot selanjutnya. Di belakang ada yang menarik juga. Jadi bangunan ini sebenarnya arsiteknya juga seru ya Pak ya. Kita di lantai 2 tapi kayak ada tanah. Ada tanah gitu. Mungkin kita Coba ke bisa belakang ya? pindah ke belakang ya. Oke, let's go teman-teman. Kita lanjut. Ya, teman-teman, ini kita ada di spot selanjutnya. Ini Pak, gila ya lokasinya. Ini rumah idaman banget ini. Ada. Silakan. Kalau mau tinggal. Hah? Oh, saya mending ngontrak. Enggak, teman-teman, ini kalau dilihat gimana ya, susah juga, kita susah menjelaskan apa bentuk rumahnya karena bangunannya tuh terpisah-pisah. Terus kayak aksesnya tuh belok-belok gitu ya nggak sih? Iya. Dan anehnya untuk rumah atau villa sebesar ini nggak ada akses mobil gitu. Tapi ya orang mungkin pengen bener-bener ketutup. Privacy. Iya, privacy. Tutup kali. Terus bahwa orang lain kan nggak ada yang tahu gitu. Bisa jadi. Atau mungkin mereka memang pakai pesawat tempur dari atas terjun payung. Atau mungkin ada pintu-pintu ini. Apa? Akses-akses yang kita nggak tahu. Pas Oh. buka, saat parkiran mall kan. Atau mungkin ini rumah yang dipunya oleh Amerika Chavez. Bisa jadi dia pindah ke tiap ruangan pakai ini. Emang ngomong sama maniak Marvel tuh susah sih emang kayak gitu itu ya. Nggak common ya. Ini lokasinya kita sekarang ada di atas, ini di luar ya teman-teman. Ini lokasinya lagi-lagi ini di lantai 2, tapi ada kayak bukan ruangan, kayak ada area outdoor yang ada lapangan. Iya. Ini lapangannya ini Badminton nih. lapangan badminton ya. Oh, saya semen. pikir lapangan upacara. Bisa. Memang kita sering upacara di lapangan badminton. Soalnya tadi pas gua datang itu ada kayak bisikan untuk bilang service over. Gitu. Wah, ini badminton. Iya. Ini kita ada di luar. Di belakang ini ada sebuah pohon yang besar ya Pak ya? Iya. Pohon kalau besar sih relatif sih. Tapi kalau memang secara tak kasat mata ini memang ada sesuatu yang besar sih di sini. Apa? Ular ini. Ularnya gede banget ini. Sisiknya sisi emas. Memang pantas kalau misalnya hawanya orang yang tinggal di sini tuh pasti nggak enak ini. Karena Dia ini kayak kelelawar. Dia ini kayak pimpinan dari beberapa sosok, kalau istilah anunya Banaspati ya. Banaspati itu apa? Banaspati itu jadi kayak makhluk astral api gitu. Dia kalau jalan itu kepalanya di bawah, terbalik gitu. Tapi terbang melayang gitu. Kalau bahasa lainnya kemamang. Banaspati aja enggak tahu. Masalahnya kan mamang. Ini kayak naga maksudnya. Bukan. Bukan. Ini Ghost Rider lokal. Bisa punya bayangan kepala tengkorak terbakar. Iya. Ya, Tapi seperti dia itulah. di bawah. Tapi dia ke bawah gitu. Posisi badannya terbalik.
kakinya di atas, kepalanya di bawah. Anda tahu kenapa itu? Itu ada filosofinya. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa dia bisa ke atas. Nggak ada yang ngasih tahu. Kalau ada yang ngasih tahu, Mas itu bisa. Oh iya. Salah filosofinya yang pernah gua baca nih. Ketika si wujud ini kenapa kepalanya ke bawah, kebakar, dia nyari kubangan air. Siapa tuh bisa. Maaf ya Bang. Maaf Bang. Spontan aja nih Bang. Terus malah nanya, tadi ketemu sosok cewek nggak? Kok malah dia nanya ketemu sosok cewek. Emang kenapa sosok cewek itu? Oh, dia cuma ngasih tahu, kalian hati-hati sama sosok cewek itu, suka sama laki-laki katanya. ini bentar, ini sosok cewek yang pertama kali kamu sapa apa yang mana? Iya, yang pertama kali disapa. Jadi Kita belum ketemu ya sosok. memang dari tadi nggak tahu, dia belum ketemu. Biasanya kalau yang kayak gitu memang malu-malu mau sih, ngincer gitu. Saya sih nggak mau. Anda mau? Jangan diarahin dong Mas. Iya. Jadi teman-teman tadi begitu masuk pertama, Mas Yus kan duluan sama guide yang orang sini ya. Itu begitu masuk katanya Mas Yus langsung bilang menyapa mbak-mbaknya. Iya, ada saya nyapanya si Eneng sih gitu. Nyapa si Eneng. Dia siluman atau orang yang meninggal atau? Saya lihat sih dia bukan orang yang meninggal ya, dia memang sosok kuntilanak yang ada di sini. Dan sepanjang kita berjalan tadi belum nemu lagi. Belum menemu lagi. Dan memang yang saya agak kurang seneng, tipikal model kayak gitu itu kalau memang dia nggak menampakkan diri itu biasanya dia ngincer gitu. Ada yang lempar. Ada yang lempar. Service over. Mulai main badmintonnya. Iya, ada yang. Tapi sih bisa jadi kalau misalnya ada sosok ular di sini, karena ini kan semak-semak ya Pak ya. Bisa jadi ada ular, memang ada ular beneran sih. Itu saya lebih takut sih kalau ada ular beneran. Saya nggak punya nomor Panji. Nggak punya nomor Panji. Iya, apalagi kan sekarang musim hujan tuh, Iya. lembab. Pasti mereka lagi Anda jangan keluarnya gitu. Kan takutnya ngincer kamu dari sebelah. Bukan, saya takutnya kalau ada jauh-jauh Anda ketarik ke dunia goib, kita mau ada konten bareng nggak? Nanti kita nggak jadi. Jangan. Tapi ini Pak, gimana ya? Biasanya nih, ini kan tadi kita lihat ada yang di bawah, ada sosoknya beda, di atas beda, di sini beda lagi. Ini mereka emang unitnya beda-beda gitu ya? Iya sih, ini kayak Tidak satu kesatuan. tidak satu kesatuan terkapling gitu. Kalau yang di sini sih lebih soft. Kalau yang tadi yang sosok Genderuwo tadi kan sudah to the point aja kan, nanyain mau apa. Kalau yang di sana memang tadi kuat gitu. Kalau yang di sini sebenarnya juga ya slow aja, tapi siap melayani kalau misalnya memang ada permintaan gitu. Selalu ya, selalu. Mereka punya gap masing-masing ya? Ya masing-masing ya, mereka jualan gitu. Mereka jualan. Ini marketplace ya? Marketplace Ya, ya? memang jadi sebenarnya marketplace. Enggak, malesnya kalau minta sama mereka itu ujungnya jelek. Itu. Ya, itu dia. Tapi mereka memang berlomba-lomba untuk memberikan penawaran itu. No? Tidak, saya mending hidupnya gini-gini aja lah. Jangan dong. Iya, harus ada peningkatannya. Tapi memang kalau saya boleh jujur ya, saya sih ngungkapin apa yang tadi saya rasain aja. Begitu tadi sampai ruangan atas, ini masih mending sih kalau misalnya yang di sini diincar kuntilanak, saya diincar sama yang tadi ini. Berantem maksudnya? Ditantangin mulu. Di sini nih luas apa? Gitu. Jangan. Saya tidak. Jangan kalau dia udah ngeluarin ngeluarin saya. Kalau dia udah ngeluarin Jangan coba mancing saya. Ini lagi sensitif soalnya. Saya dari tadi nahan soalnya ini. Tapi ini rumah orang aktif loh. Iya, sebelahnya ini aktif ini. Rumah orang ini aktif ini. Apa? Kenapa? Ada yang jalan gitu Bang. Di mana? Iya, itu tadi pasukan yang nantang saya tadi sih. Oh. Bentuknya gimana? Dari tadi situ tempong beberapa kali. Itu jalan jelas banget Bang. Ini teman-teman, ini kita ada yang menangkap ada yang jalan tadi katanya. Siapa Pak? Sosok pasukannya yang tadi Putri Buaya tadi itu. Pasukan Putri Buaya. Bentuknya kayak buaya tapi dia berdiri tegak gitu. Bisa bayangin ya. Jadi kepalanya buaya, terus ada buntutnya tapi berdiri tegak, bawa tombak nih. Baunya bau bangke ya Dan ya? Kecium nggak Dan?
Yang dicari saya kan, jangan coba-coba buat ngerusuin teman-teman saya. Saya minta tolong. Saya minta waktu sebentar. Kalau misalnya memang saya nggak boleh ngungkap di sini, nanti kalian bakal narik orang-orang buat kesini terus. Kalau misalnya kalian memang manipulasi di sini, kalian akan berhadapan sama saya terus. Karena saya coba membuat mengungkap. Kalian pergi. Saya minta kalian pergi. Saya nggak akan kalah. Mundur kalian. Oke, mereka mundur. Aman. Belum tahu dia kalau udah Zilong ulti. Heroes never fail. Oke, kita Tapi saya nggak lari, Pak. Enggak, kalau biasanya ke teman-teman kalau di Epica Glory, Zilong mengeluarkan ulti untuk kabur. Iya, buat kabur doang. Jadi memang menarik ya Gua tempat. ngerinya tuh kalau tiba-tiba ngeluarin ulti, sinyalnya jelek. Semerah sinyal. Iya. Atau kelakuan Epica Glory kedua adalah pakai Johnson ngulti untuk kabur pada situasi. Nabrak doang, nabrak lari. Baiklah. Banyak tadi yang nyerang banyak, Mas Yus. Ada beberapa. Prajuritnya dia. Prajuritnya sih banyak. Saya cuma ya itu aja, kalau udah nyerang, apalagi kan ini tadi udah mulai beberapa ngelihat kan, tadi ngelihat berarti ada beberapa interaksi gitu, sengaja. Tadi ada suara lagi tadi. Apa? Buah. Enggak, itu sih dari kalau yang itu dari bagian ular. Beda. Aku harus ngomong apa ya, Mo? Oh, tapi berarti di sini yang jangan salah adalah sebenarnya ini jadi rame karena sudah tidak ditempatin ya. Ya. Pusatnya memang di danau tadi. Gitu. Jadi dari awal sebenarnya pusat energinya itu ada di danau, karena memang di situ ada yang kayak ya putri silumannya lah gitu. Mirip kayak kita waktu yang di Bogor ya. Ada Ya. di situ. Oh, tapi enggak, kalau yang di Bogor itu dia mengendarai buaya ya. Oh, ini kalau ini memang buaya asli. Buaya asli. Setengah buaya. Baiklah. Tapi di kolam-kolam itunya ada korban nggak sih, Mas? Kok saya lihat tadi jujur karena ada, kalau biasanya ada kepala-kepala gitu, itu biasanya ada korban. Biasanya ada korban. Tumbal-tumbalnya si Tumbal ritual itu kali ya. atau kemudian juga ada yang diseret tenggelam di korban, tenggelam di kolam situ atau Karena memang kata cerita masyarakat yang ini yang nemenin kita bahwa sempat ada kejadian ada anak-anak sempat ditarik, untungnya masih ramai jadi masih bisa diselamatkan gitu. Katanya. Tapi sih nggak tahu juga kalau misalnya memang pernah ada yang nggak bisa Mungkin ya, dan diselamatin. usia kan kita nggak tahu usia udah berapa puluh tahun juga iya. danaunya kan, siapa tahu memang sempat ada musibah zaman dulu gitu. Iya. Kita cari satu spot terakhir untuk closing kali ya. Boleh sih. Kita coba ke spot selanjutnya. Let's go teman-teman. Air. Ini air dia bang nih. Duduk. Pak tunggu. Ambil. Allah. Kalau kayak dulu kalau bisa dulu juga. Buang aja, ambil video dari HP gue. Ambil video dari HP gue. Lu keluar dulu aja. Video biasa dulu. Kamera bawah kanan.
Duk, ikutin Duk. Minum. Biarin dulu nak. Berani kamu datang. Tahu aku siapa? Tusuk dari belakang. Bilang sama yang lain. Hentikan di sini. Aku mau. Pergi dari sini. Semuanya. Duk, objeknya Duk. Minum. Deketin Duk. Jadi pas kita mau rencana untuk pindah spot, tiba-tiba Mas Yus kolaps. Kayaknya ada yang nyerang dadak. Ngombe, kumur. Lu gak selalu. Pak. Ini. Tenang. Apa-apa ya bang. Aman. Kalian temen lu yang jatuh tadi. Contohnya saya mau ada sono bang. Ada. Masuk dari belakang ya? Yang dia winter dari belakang. Iya. Mindip. Atur napas ya, atur napas. Maaf Kak. Diongnya keinjek lagi. Teman-teman, kita sudah berada di spot terakhir dan terjadi lagi. Akhirnya saya bisa melihat ultinya Mas Yus. Bukan di Mobile Legends, tapi di sini. Jadi tadi teman-teman, kita lagi mau jalan ya, lagi footage ya, lagi syuting footage untuk footage jalan gitu. Tiba-tiba Mas Yus kebanting gitu.
kebanting apa tuh, kita samperin dan tadi teman-teman udah bisa lihat sendiri gitu, footage ada ya tadi ada. Nah, ya itu memang nggak dibuat-buat ya. Apa yang terjadi Pak? Aku juga nggak nyadar itu cepet banget sih kejadiannya itu. Mungkin nanti bisa dijelasin nggak tadi itu Tadi kejadian? jadi gini, jadi pas kita lagi itu si Arif dan teman-teman beberapa kali, Rip tadi ngeliat apa sih Rip pertama Rip? Langkah kaki. Sini. Sini Rip. Arif ini adalah teman kita. Sini Rip, duduk. Sang petualang. Apa tadi? Lu pertama lihat kayak di bangunan yang tadi itu ada yang langka apa gimana? Ada langkah kaki berapa kali sama suara loncat. Tadi kan kita loncat tuh. Iya, ada yang ngikutin suara loncat juga. Gedebuk gitu. Iya. Makanya pas Mas Yus nyamperin ada beberapa prajurit katanya yang datang. Terus apa lagi tadi? Sama tadi banyak tempongan juga ya suara ya. Kayak ada suara jalan juga gitu. Kayak Yang tapi tadi lu lihat yang suara langka lu lihat nggak? Apa cuman suara aja? kelihatannya sih cuma suara doang sih. Suara doang. Hmm. Kayak orang langka satu orang apa berapa orang? Langkahan 3 kali. 3 kali. Sama lompatan berarti 4 ya. Itu Pak yang terjadi. Oke. Ada suara. Darah langsung keluar, yang bikin kaget tuh. Iya. Langsung keluar darah. Langsung kebanting, pas kita samperin muntah darah gitu langsung. Langsung guling-guling. Itu terakhir yang Anda ingat apa? Aku cuma inget itu kayak ada yang narik dari belakang. Jadi pertama itu kerasa kayak nyeri gitu di sini. Kayak ketusuk sesuatu, terus abis itu kayak dibanting ke belakang. Jadi kayak modelnya dijek gini terus dibanting gitu loh. Terus habis itu ada yang nusuk lagi. Makanya aku guling itu kayaknya sempat sadar, aku berusaha ngindar. Karena berusaha kayak mau ditusuk pakai tombak gitu. Terus Gusion kali ya? apa itu? Gusion guys. Gusion core ya. Zilong kayaknya ditarik tadi. Oh iya, dicongkel zilong ya Pak ya. Udah nggak bisa komentar. Nah abis itu gelap, cuma kerasanya nyeri sakit banget kayak gitu. Aku berusaha nahan sakitnya, tapi nggak jelas gitu. Aku nggak bisa ngerasain sekeliling. Aku cuma bisa fokus sama rasa sakit aja. Tadi Anda mukul tembok nggak sadar itu? Enggak. Berarti bukan Basius. Bukan Mas. Ya kan udah ultinya. Anda tadi mukul tembok Pak, nendang tembok, mukul tembok. Terus Anda sadarnya berarti pas sudah duduk tadi? Pas Di bawah. muntah gitu terus baru sadar. Aku pikir muntah itu apa ya, masih di tempat yang sama. Oh gitu. udah beda. Anda udah ngebling itu, udah flicker. Jadi Mas Yus tadi itu montek Tigreal ya. Kalau kita lihat, jadi dia ngeflicker ulti jedong gitu. Tadi nutup bumi Gitu. Dan tadi pas Mas Yus setelah selesai itu saya tahu karena dia pas posisinya muntah gitu kan, pas begitu kelar itu persis banget kayak posisi di gedung itu Pak. Gedung apartemen ya? Gedung apartemen. Oh. Apa namanya? Tadi sih saya sudah melakukan apa yang saya bisa. Yang saya tidak tahu itu efek apa enggak. Apa yang Anda bisa? Emang kamu Apa yang kamu bisa? Saya itu hanya bisa menenangkan. Sambil saya baca doa 5 agama. Waduh, enggak. Ya kan semua itu kan rumusnya kan Bapak pernah bilang ke saya. Rumusnya adalah yang penting yakin. Iya. Masalah ngefek apa enggak kan itu udah kehendak yang kuasa. Aku memang sempat tadi ngelihat ya apa ya, badan itu kerasa sakit tapi kayak berdiri menonton sesuatu. Oh, gitu. kayak kamu keluar dari badanmu gitu ya. Sempat kayak menonton sesuatu. Yang aku lihat itu memang kayak ada pasukan bawa tombak wujudnya buaya gitu, manusia buaya. Berapa sosok? Wah, banyak Pak. Sepuluhan. Jadi lebih Pak. Lebih. Dan kalau misalnya sampai bisa sekuat itu berarti mereka memang jumlahnya banyak. Iya. Tapi untungnya nyerangnya cuma ke Mas Yus. Kalau nyerangnya ke kita pasti akan ampun. Jadi ya tadi sih aku sadar waktu yang aku sempat nyamperin mereka, guru mereka pergi, aku itu masih kamu. Nyadar. Aku masih nyadar. Itu masih kamu itu. Masih nyadar. Tapi ternyata mereka sepertinya pergi untuk memanggil yang lebih banyak lagi. Oh, dia tidak tahu yang dihadapin di sini siapa ya. Iya. Dan begitu tadi dia sadar langsung kok udah langsung sepi, kosong, gak ada siapa-siapa. Ya iyalah. You mess with the wrong person.
yang aku lihat sempat ya tadi itu sebenarnya begitu, nggak tahu tadi sempat kayak ngelihatnya ada kayak siluet bercahaya gitu sih. Ya kalau bisa dibilang bentuknya kayak pendekar gitu. Sempat maju tapi terus yang nyerang itu pada bubar semua. Bubar semua dan sempat nangkep satu. Iya tadi dihajar. aku lihat itu yang apa, saya maafkan kamu itu. Aku nggak nyadar kalau Iya itu tadi kalau bilang ada. Saya maafkan kamu sekali ini. itu. Untung nggak ada lagu The Massive ya itu di belakang. Kalau ada lagu Massive pasti setannya saya menyerah. Jangan menyerah. Oh ya kan, tapi ini konteksnya dia menyerah. Oh, iya. Jadi tadi mungkin itu pas terakhir pas Masius lompat itu ulti Gatot Kaca ya. Langsung bus hilang. Sepertinya bisa build in Mobile Legends. Iya, gitu. bisa. Terlalu banyak Munton- gimmick-gimmick. Munton kalau memang ingin acara horor bisa built in di konten Renov Energy Terlalu Channel. banyak gimmick-gimmick Mobile Legends tampaknya sepertinya hari ini. Karena memang ya saya sih sudah mitik ya. Anda Saya masih Legend 5 terakhir saya lihat. Anda epic. Ini sebelah Epic kanan. kayak masuk ke tempat-tempat gini lah. Sebelah kanan kiri saya teman-teman, ini adalah bapak-bapak Epical Glory. Baiklah teman-teman, terima kasih yang udah menonton. Ini luar biasa sekali ya bahwa sorry, jangan buat yang nonton jangan salah arti bahwa Masius tadi gagah-gagahan, enggak. Bahkan itu terjadi tanpa disadari ya Pak ya, bahwa ya memang Masius akhirnya kejadian seperti itu karena memang ada provokasi dari mereka gitu. Dan Tapi yang pengen gua tanyain, makhluk-makhluk seperti ini tuh memang nyerangnya sama orang yang memang punya kemampuan ya. Ya kebetulan mungkin karena tadi saya yang nantang sih. Anda yang nantang. Ya kan tadi di awal nantang. Saya yang minta buat jangan macam-macam atau gimana gitu sih. Takut katanya. Waduh. Dan kalaupun kayak ngomong saya atau Dani, mereka tidak akan marah karena ya tidak bisa diapa-apain juga. So, mungkin mau coba sih. Wah tidak. Tiba-tiba ditusuk dari belakang. Kita mending makan Indomie aja ya. Indomie enak nih kayaknya. Baiklah teman-teman, terima kasih yang udah nonton di episode kali ini. Mudah-mudahan lo bisa mengambil hal yang baik dari perjalanan olah TKP kita kali ini. Terima kasih McDani juga yang sudah datang dan menemani kita ya Pak ya. Ya. Akhirnya Tidak hanya saya yang melihat ulti Anda keluar, tapi ada dia juga. Apa itu? aku nggak ngerti lah itu. Terserah lah. Terserah lah. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa kalau suka dulu silakan endingnya. apa. Ini yang cewek tadi nggak pulang bareng kan? Kasih ke dia. Jangan lupa lo kalau suka silakan like, comment, share, subscribe. Kalau lu punya ide kemana kita harus datang untuk olah TKP, silakan DM di Instagram gue @renovanadi atau di Masius Di hari mata Indigo 09. atau boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di Semedi olah TKP selanjutnya. Dadah.